tentang media dan perempuan. Kegiatan ini adalah kreativitas dari mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi pasca sarjana Universitas Islam Bandung yang memang mengaplikasikan ya, mengimplementasikan bagaimana relasi antara media dan masyarakat, di mana perempuan adalah salah satu bagian daripada masyarakat. Ketika kita mencermati tentang perempuan dan media, sekarang tuh yang lagi hangat ketika kemarin ada bom ya, ada bom di Mabes Polri yang kemudian semuanya menyorot pada sosok perempuan yang memang itu menghebohkan ya. Ketika perempuan tampil di media dibandingkan ketika laki-laki tampil di media, seakan-akan itu akan menjadi berbeda. Akan menjadi berbeda karena perempuan banyak citra-citra yang dimunculkan ketika perempuan itu muncul di media. Citra-citra apa sajakah? Bagaimana kita melihat misalnya iklan-iklan atau sinetron-sinetron atau juga film-film di mana semuanya itu mencitrakan perempuan, apakah sebagai citra pinggan, apakah sebagai citra simbol seks atau juga simbol-simbol yang lainnya yang dilekatkan kepada perempuan. Padahal sebetulnya juga misalnya ada ruang-ruang perempuan yang memang bermanfaat atau ruang-ruang perempuan yang memang di ranah publik itu banyak prestasinya, tetapi justru yang dimunculkan adalah sisi-sisi lain dari perempuan. Nah, inilah yang kemudian akan dibahas oleh teman-teman dari mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi, bagaimana bahwa selama ini baik perempuan itu dari sisi media mainstream maupun sebagai penonton yang baper misalnya ya, atau juga sebagai pelaku dari hal-hal yang ada di dalam media. Bagaimana media itu merepresentasikan perempuan itu yang akan dibahas oleh teman-teman di sini. Saya berikan apresiasi kepada anak-anak mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi dengan sedikit pemantik diskusi, tetapi luar biasa ya. Jadi saya berikan apresiasi karena dari sedikit diskusi saja Anda bisa mengembangkan betapa memang relasi antara media dan perempuan, baik itu di ruang-ruang virtual maupun di ruang-ruang media mainstream, itu menjadi dinamika yang memang sangat menarik untuk diperbincangkan. Terlebih sekarang ini bulan April ya, sebentar lagi Hari Kartini, di mana membincang tentang perempuan itu akan selalu menarik. Perempuan masih di ruang-ruang publik, di ruang politik, bahkan di ruang-ruang yang memang seharusnya perempuan bisa berkiprah, memang ada tantangan tersendiri, termasuk juga itu tidak terlepas dari bagaimana media membuat atau bagaimana media merepresentasikannya. Oleh karena itu, tanpa panjang lebar, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka bincang online mengenai perempuan di ruang media ini saya buka. Terima kasih sekali lagi Prof. Neni, terima kasih sudah berkenan hadir di sela-sela kesibukannya yang nanti juga akan meramaikan bincang online hari ini ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dede yang telah menyampaikan opening speech-nya sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Nah, teman-teman semua, seperti yang tadi telah disampaikan bahwa nantinya memang kita akan membahas bagaimana sih sebuah media merepresentasikan sebuah perempuan, seorang perempuan maksudnya. Nah, memang yang telah disampaikan juga bahwa sebenarnya banyak citra-citra perempuan di media dan ada ruang sendiri untuk perempuan yang menonjol, namun tidak ditampilkan di media seperti itu. Nah, ini juga nantinya yang akan dibahas oleh keynote speaker kita tentunya,
kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan mengenai bagaimana sebuah media merepresentasikan perempuan dan ruang aman bagi perempuan itu seperti apa sebenarnya, seperti itu. Nah, tentunya pemaparan ini akan disampaikan oleh keynote speaker kita yang luar biasa, yang saat ini telah hadir di tengah-tengah kita semua. Beliau merupakan guru besar dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Kepada Profesor Dr. Neni Yulianita, Doktoranda MSI, dengan hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Ibu. Maaf ini sinarnya ini banget ya, terang banget dan saya tidak dapat backgroundnya ya, backdropnya, jadi ya saya sedang di taman ini, Taman Firdaus. Bagus tapi Bu tamannya. Makasih Taman Bohongan ya. Baik, terima kasih yang pertama-tama saya ucapkan kepada Ibu Dede yang penuh dengan dinamika akademik yang luar biasa. Ibu Dr. Dede ini memang aktif sekali ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif ya. Terima kasih Ibu Dr. Dede yang sekarang alhamdulillah Ananda sudah semakin sehat ya, mudah-mudahan ya. Walaupun sakit putrinya, tapi Ibu Dede tetap saja bisa beraktivitas ya. Mudah-mudahan terus membaik ya Bu. Amin, amin. Dr. Dede, siapa Iya ya? Iya, mudah-mudahan. Baik anak-anakku yang juga sangat kreatif ini, terima kasih banget di Bincang Online terkait dengan media dan perempuan. Saya dihadirkan untuk sebagai keynote speaker. Terima kasih ya untuk yang ketiga, yang terakhir ya mungkin ini ya seri ketiga ya. Sudah yang terakhir. Besok ada masih ada Bu. Satu lagi, satu lagi hari Sabtu Bu. Prof Arti sudah belum Prof ya? Arti besok. Prof Arti besok Bu. Besok ya. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih saya juga mengucapkan diminta untuk sebagai keynote speaker di sini dan saya kebagian media dan gender ya. Media dan perempuan ya. Ibu Prof Ati, media dan anak-anak dan anak ya. Kemudian Ibu Dr. Dede itu apa kemarin media dan literasi media, Prof. Literasi media ya. Baik. Ya kebetulan saya juga pernah menjadi ketua pusat kajian gender ya di Unisba, itu periode tahun sebelum saya dua kali menjadi memegang pusat kajian di LPPM, yaitu pusat kajian gender dan pusat kajian anti korupsi ya. Nah, jadi memang di LPPM itu punya pusat-pusat ya, jadi banyak di situ pusat kajiannya. Jadi saya diminta sekarang untuk bicara tentang media dan perempuan ya. Mudah-mudahan memenuhi kebutuhan para peserta webinar di sini. Terima kasih saya ucapkan kepada para artinya yang mengatur atau men-setting acara ini ya. Di kelompok kedua berarti ya, alhamdulillah sekarang sih dalam kajian akademik itu memperlihatkan bukti nyata gitu ya, bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan mata kuliah yang diampunya ya. Jadi semakin kreatif ya anak-anak sekarang, mahasiswa S1, S2 maupun S3 memang dituntut untuk kreativitas yang luar biasa, apalagi di era yang serba digital sekarang ini ya. Baik, izinkan saya untuk menampilkan tampilan ya. Mohon izin. Bisa hostnya ke saya dikirim. Udah kalau Mas Eki aja daripada nanti itu.
Mangga Ibu sebentar ya, Bu. Ya. Sudah terlihat? Sudah Ibu, Prof. sudah. Sudah Ya. Ibu. Saya diminta bincang online ini terkait dengan materi perempuan di media ya. Nah, mungkin yang pertama saya gambarkan gitu ya. Mengapa sih perempuan di media itu seksi untuk diperbincangkan gitu ya. Seksi ya untuk jadi satu sisi bergembira gitu ya, satu sisi prihatin gitu ya. Nah, karena yang diperbincangkannya itu ada hal-hal yang banyak buruknya gitu ya. Ini. Jadi kalau kita lihat perbincangan tentang perempuan senantiasa menarik dengan segala daya tariknya. Nah ini. Jadi jangan iri ya laki-laki ya. Itu ada istilah teori iri ya, ada itu. Jadi laki-laki itu iri terhadap perempuan. Ada teorinya. Jadi envy iri gitu ya. Itu ada benar-benar luar biasa ya. Sehingga tidak sedikit karena perempuan menarik, ada satu negara yang banyak bancinya gitu. Pengen jadi perempuan. Karena memang perempuan itu menarik katanya gitu ya. Jadi ada iri dengan keindahan perempuan. Jadi lebih banyak banci ya daripada gay mungkin ya. Di dunia ini ya gitu ya. Jadi ini kemudian selama bertahun-tahun sosok perempuan itu saat menjadi pembawa pesan digambarkan di media ditonjolkan dari sisi keindahannya tadi. Ya, nah ini mungkin baiknya, bagusnya gitu ya. Kemudian pencitraan perempuan yang paling kuat menyangkut elemen seksualitas perempuan, wajah dan bentuk tubuh perempuan sebagai daya tarik. Maaf ini kurang tarik ya, kurang ditarik. Kemudian pencitraan perempuan di media telah dikonstruksi secara sosial untuk berada di dunia marginal, yakni dunia objek, dunia citra, dan dunia komoditas. Ya, ini perempuan ya. Dalam berbagai media massa, posisi perempuan sangat potensial untuk dieksploitasi ketimbang memberitakan secara jernih kasus-kasus menyangkut isu gender. Nah ini ya, artinya banyak juga loh perempuan yang berprestasi, perempuan yang betul-betul potensinya bagus ya. Tapi kalau ada juga diberitakan atau ditampilkan di media, tapi jika dibandingkan gitu ya, membanding dengan yang tadi melihat dari sisi buruknya, itu banyak buruknya. Jika perempuan dalam media tanpa sadar perempuan merasa senang bahwa dirinya dieksploitasi dan cenderung menjadi objek. Kenapa? Lagi-lagi masalah ekonomi, ya masalah komersial, masalah-masalah finansial, ya. Jadi banyak juga tidak sadar perempuan itu ketika dieksploitasi senang aja gitu ya, senang aja dengan mengeksploitasi bagian-bagian yang dianggap punya daya tarik yang mungkin juga bisa menjerumuskan ya. Nah ini jadi perempuan itu sangat seksi. Maka dulu kalau dulu ya zaman saya masih mahasiswa itu rokok atau bir itu masih boleh ya diiklankan ya, minuman-minuman keras laki-laki. Nah, yang dieksploitasi yang digambarkan di situ perempuan gitu. Jadi padahal kan itu dunia laki-laki gitu ya. Kemudian dunia motor besar misalnya itu kan dunia laki-laki, tapi di situ zaman dulu ya. Sekarang juga kalau kita lihat kalau dibolehkan itu pasti akan berhamburan. Coba kalau misalnya
apa sih namanya di acara-acara apa exhibition ya, itu akan digambarkannya perempuan dengan motor-motor keras misalnya ya. Tapi kalau di media ini kan karena dilarang, makanya jadi ya itulah bagusnya ya, apa namanya, pemerintah harus punya ketentuan ya, aturan-aturan, ketegasan hukum ya, untuk apa namanya, memperlihatkan bahwa etika media juga harus yang mendidik begitu mungkin ya. Oke, baik. Nah, yang mungkin sering muncul adalah stereotip. Tadi Ibu Ketua Prodi sudah sedikit mengulas tentang stereotip perempuan di media ya. Di sini perempuan itu melekat dalam berbagai tayangan. Nah, kalau misalnya yang paling kuat kan ada sinetron, infotainment, periklanan, berita ya. Itu perempuan dalam media tuh digambarkan sebagai perempuan yang tersakiti. Makanya coba ya, saya tuh sering tuh ya, walaupun saya tidak aktif nonton ya, ku menangis. Ada suaranya sampai ke melengking ya. Nah, itu selalu ku menangis ya, istri tersakiti, istri tertindas, istri pelakor, pemarah, pencemburu, penyabar, penurut, pendendam, suka menangis, lemah ya. Itu gambaran-gambaran mungkin hampir di banyak sinetron ya gitu. Kemudian pekerja infotainment itu atau pengelola berita dan lain-lain kerap senang mengeksplor segala kehidupan perempuan dengan segala permasalahannya, walaupun permasalahan itu menyangkut laki-laki dan perempuan. Maka yang dikejar itu, misalnya wartawan tuh ngejarnya perempuan, ya. Misalnya ada ketahuan apa namanya seks bebas videonya, yang dikejarnya perempuan, yang laki malah basa-basi aja, gitu ya. Terus saja beritanya perempuan. Siapalah misalnya apa, misalnya ada lagi apa namanya prostitusi online lah, yang dikejar perempuan, padahal yang ngedagangin laki-laki, gitu ya. Mucikari itu tertutup, tapi kalau yang lemah tadi ya udah diekspos dengan segala kelemahannya tadi ya, dan yang dipenjara dan apa itu perempuan. Sedih ya memang ya, padahal itu tuh kehancuran itu juga akibat laki-laki ya gitu ya. Kemudian iklan juga ya, status perempuan cantik dan seksi melekat dengan industri media. Perempuan tampil di media harus cantik dan menjual gitu ya. Umumnya walaupun ada sih yang mbok-mbok, yang itu juga ada, tapi umumnya adalah kalau dibandingkan paling banyak perempuan. Nah, ini ya. Nih, kemudian kita lihat lagi peranan media dalam menciptakan stereotip tentang perempuan. Media massa berfungsi menyampaikan fakta. Karena itu gambaran perempuan di media massa merupakan cermin realitas yang ada dalam masyarakatnya. Ketimbang mempersoalkan terus-menerus mengenai kesetaraan gender, feminis, maskulin, alangkah lebih baiknya jika perempuan lebih menunjukkan prestasi ya, karya, kecakapan, dan peran dalam masyarakat yang tidak kalah dengan kaum laki-laki. Sehingga gambaran ideal tentang perempuan pun akan tampil dalam media massa. Ketika misalnya ini perempuan dimunculkan prestasinya, itu ada event-event tertentu, misalnya di Hari Kartini, ya, jadi misalnya di hari, pokoknya ada event-event tertentu baru muncul perempuan hebat. Tapi selama itu nggak muncul yang tadi gitu ya, yang fenomena yang memprihatinkan. Nah, ada pengkotakan industri media tentang perempuan. Perempuan berwajah cantik versus perempuan berwajah pas-pasan. Perempuan putih versus perempuan berkulit hitam. Makanya ini sekarang itu paradigma perempuan putih, yang dulu yang putih itu cantik, maka muncul tuh ya di media whitening, perempuan slim gitu ya, padahal ada big is beautiful, tapi tetap yang slim yang akan menjadi komoditas. Misalnya slimming tea lah, slimming itu, slimming ini, slim lah pokoknya ya. Yang putih juga whitening, white, wah pokoknya banyak sekali produk-produk yang mungkin muncul di media massa ya terkait dengan itu. Kemudian perempuan kuat versus perempuan lemah ya, teraniaya, itu banyak sekali dimunculkan.
perempuan mahal, perempuan murah, ya. Ada istilahnya apa? Istilahnya apa? Perempuan mahal teh? Istilahnya Kelas, high class apa Prof? ya high class, tapi ada tuh sosialita. Oh, sosialita. Sosialita ya. Nah, boleh deh orang kita sosialitaan yuk. Ya, terus perempuan pintar versus perempuan bodoh ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang saya hadapi di sini adalah perempuan-perempuan yang bagusnya ya. Perempuan pintar ya gitu, perempuan kuat mudah-mudahan ya. Nah ini, jadi banyak hal-hal yang kalau perempuan yang nggak cantik di misalnya di iklan, wah dia mah wajahnya nggak menjual lah, kurang bagus lah, kurang seksi lah, kurang apa itu nggak kepake gitu ya. Sehingga ya udah itu mah di belakang meja aja, nggak usah diekspos dan seterusnya ya. Jadi itu makanya kalau perempuan cantik nanti di apa namanya di suatu apa namanya realitas juga kadang-kadang dia jadi etalase gitu ya, jadi etalase. Nah, beberapa kajian tentang representasi laki-laki dan perempuan di media. Laki-laki itu ini ya nih kuat secara fisik dan intelektual. Jadi secara intelektual tuh laki-laki itu dianggap lebih pintar dari perempuan ya, lebih berkuasa, lebih berdaya tarik seksual atas dasar kekuatan dan kekuasaannya. Nah, kemudian ada daya tarik fisiknya juga tadi ya, secara fisik, dan dia independen. Kemudian kalau perempuan itu apa namanya representasi dari kecantikan, ukuran tubuh atau fisiknya juga ya, seksualitas atas dasar keindahan, emosional yang tadi ya, pencemburu, pemarah, apalah begitu ya. Kemudian dia dianggap bergantung dan lebih lemah dibanding laki-laki. Ini ya, jadi kalau kita lihat, buktikan saja kalau mau bikin penelitian, bener nggak nih penelitian, hasil penelitian ini gitu ya. Nah, jadi tolong dibuktikan. Bisa saja ya nanti kalau misalnya hasilnya berbeda, paradigmanya berarti udah berubah. Alhamdulillah gitu ya. Jadi dan perempuan di mana yang Anda teliti. Nah, nanti mungkin ada lebih diklasifikasikan perempuan di perkotaan, perempuan di apa namanya di desa, atau perempuan di apa sih kalau ibu kota itu namanya metropolis misalnya ya, dan lain-lain. Ya itu beda-beda. Pasti hasil penelitian akan beda ya. Kemudian citra perempuan yang berhasil dibentuk media, dikonstruksi oleh media. Tadi Bu Dede sudah menyebutkan ya. Ini karena memang terkenal ini ada citra figura ya, tadi citra pinggan, citra pilar, citra pergaulan, citra peraduan ya. Ini perempuan itu sebagai sosok yang sempurna dengan bentuk tubuh yang ideal, ini citra figura. Ya, nah, berarti apa? Makanya ada ratu-ratuan, ya. Nah ini ratu-ratu walaupun ada sekarang juga Mojang Jajaka gitu ya, atau kalau di sini apa? Kalau di Jakarta Bang Danone gitu ya. Nah, ada. Tapi relatif Miss World, Miss Universe, ya itu perempuan semua, ya. Perempuan. Padahal kan bisa saja laki-laki juga ada sih. Tapi nanti memperlihatkan kekuatan tubuh kalau laki-laki ya. Tapi kalau perempuan ini sosok yang bentuk tubuh yang ideal, pinggangnya berapa sih kalau yang ideal tuh kayak bentuk macam-macam ya, perempuan tuh diibaratkan kayak pir, kayak apel, tapi nggak ada yang kayak bling-bling ya, kayak bling-bling nanti dari kereregean ya. Nah kemudian citra pilar, perempuan sebagai penyangga keutuhan dan penata rumah tangga. Ini udah umum ya, walaupun misalnya perempuan boleh bekerja seperti ibu, ya seperti Bu Dr. Dede, tetap perempuan itu harus di rumah itu beres, gitu ya. Nah ini, untung suami ibu mah baik hati, tukang masak juga, ya. Jadi malah suami saya mah tukang masak dan masakannya enak. Tanya tuh sama Bu Dr. Dede ya, Bu Dede. kangen masakan. Alhamdulillah. Jadi memang sudah sangat apa namanya
gender isu ya gitu ya. Citra pinggan, perempuan sebagai sosok yang identik dengan dunia dapur. Nah ini kalau dapur urusan nyuci, urusan nyetrika dan sebagainya ya, itu adalah urusan perempuan, Padahal laki-laki juga Nabi Muhammad juga dulu mencontohkan ya banyak pekerjaan perempuan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Ya sebenarnya kita sudah dicontohkan ya, tetapi tetap mungkin ini sudah diwariskan ya dari generasi ke generasi berikutnya, perempuan itu ibarat pinggan gitu ya. Kemudian citra peraduan, perempuan itu sebagai objek seksual ya, ini mah kayaknya udah banyak yang tahu ya. Citra pergaulan, perempuan sebagai sosok yang kurang pede dalam bergaul. Kalau menurut saya sih ini juga perlu diteliti juga ya, karena saya merepresentasikan diri saya, mungkin Bu Dede gitu ya, mungkin di dunia saya, tapi mungkin di dunia pada umumnya seperti ini ya. Makanya perempuan itu terbatas bicaranya. Dulu saya juga ada penelitian tentang informasi seks dan seksualitas, eksperimen antara perempuan dengan laki-laki. Relatif yang perempuan itu lebih bagus yang tertulis, yang laki-laki lisan. Karena apa? Laki-laki itu lebih ekspresif. Laki-laki lebih, kalau bicara seksual, kalau perempuan nggak malu-malu nerimanya. Kalau laki-laki itu wow gitu ya. Jadi dia pasti celotehannya paling. Coba saja kalau misalnya kita nanti kalau wisuda aja ya, coba itu kalau misalnya fakultas komunikasi, wah yang gitu tuh laki-laki dulu dibanding perempuan, karena laki-laki lebih pede gitu ya. Nah ini ya sampai sekarang masih ya. Jadi mungkin saya menganggapnya di dunia saya pede, Bu Dr. Dede pede di dunia saya, tapi di dunia yang lebih umum lagi mungkin ya, ke desa-desa atau masyarakat kabupaten kota gitu ya. Kalau mungkin di metropolis perempuan lebih pede mungkin ya. Tapi mungkin di pelosok-pelosoknya mungkin seperti ini ya, digambarkan bahwa perempuan tidak lebih pede. Nah, cita perempuan konstruksi media sangat buruk, bias gender terhadap perempuan di banyak media, terutama media cetak, koran dan majalah, serta media elektronik seperti televisi, melikan dan berita. Kaum perempuan dikemas sebagai kaum yang lemah. Kemudian perempuan diekspos berlebih. Setiap perempuan memiliki sisi seksualitas tersendiri. Banyak pengiklan memanfaatkan hal ini. Sensualitas perempuan dijadikan umpan untuk menarik perhatian audiens, terutama laki-laki, karena secara psikologi manusia suka melihat keindahan. Perempuan cantik dikonstruksi dengan gambaran tertentu dan perempuan semacam itu menjadi role model kebanyakan perempuan. Inilah bentuk feminisme yang diciptakan media. Keempat, perempuan sebagai subjek dan objek media. Perempuan dalam balutan media bukan saja hanya sebagai subjek, namun juga objek. Media menggunakan perempuan sebagai sosok utama yang dapat mereka gunakan. Nah, jadi peranan media dalam menciptakan stereotip tentang perempuan, media massa berfungsi menyampaikan fakta, karena itu gambaran perempuan dalam media massa merupakan cermin realitas yang ada dalam masyarakatnya, ketimbang mempersoalkan tadi mengenai kesetaraan gender ya. Feminis maskulin, alangkah lebih baiknya jika perempuan lebih menunjukkan prestasi, karya, kecakapan, dan peran dalam masyarakat yang tidak kalah dengan kaum laki-laki. Sehingga gambaran ideal tentang perempuan pun akan tampil dalam media massa ataupun media umum. Ya. Nah, jaminan pemerintah terhadap 3 persoalan ya untuk memperbaiki nasib perempuan, pemerintah itu katanya ya, ada 3 persoalan. Yang pertama, partisipasi yang melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam media. Kemudian perbaikan pada nasib buruh perempuan di media. Kemudian media tidak digunakan untuk kepentingan ekonomi politik pemilik media semata. Jadi alasan jaminan karena ritme politik pemilik media didukung ritme ekonomi. Berita besar adalah berita yang mendatangkan keuntungan. Dan berita kecil adalah berita yang tidak mendatangkan rating atau share atau klik dan oplah yang besar. Jadi perbaikan ini diperhatikan oleh pemerintah ya, mudah-mudahan terus-menerus ya. Bu Dedeh juga dulu di
KPI ya terus menerus melihat atau mengamati isi media berikut yang terlihat sangat memprihatinkan atau sangat berbahaya begitu ya bagi tidak saja perempuan, nanti mungkin juga anak dengan Prof. Ati ya. Jadi perempuan, anak dan orang-orang tua ya biasa. Itu saya dulu waktu punya pusat kajian gender itu ada kajian laki-laki, kajian perempuan, kajian anak dan kajian orang tua. Nah itu ya. Jadi di sini memang harus diperhatikan ya eksistensi secara manusiawi macam-macam tadi yang di media kadang-kadang juga tidak berbanding baik gitu ya untuk diberitakan atau intinya untuk ditampilkan di media begitu ya. Nah, eksploitasi terhadap anak mungkin nanti dengan Prof. Ati, eksploitasi dengan perempuan, sekarang saya bicara tentang perempuan, itu adalah makanan empuk ya untuk media, khususnya kalau dia pandangannya atau paradigmanya tinjauannya dari sisi komersil ya. Jadi stereotip perempuan di media ini juga telah dilakukan konferensi regional Beijing di Bangkok ya tahun 2014 dan konferensi internasional di New York tahun 2015. Pemerintah Indonesia termasuk yang ikut ya. Jadi pemerintah akan menjamin tidak adanya stereotip di media yang mengakibatkan pada diskriminasi terhadap perempuan di media, dan pemerintah akan membuka partisipasi terhadap perempuan di media, dan dalam menggunakan teknologi pemerintah juga memastikan tidak terjadi kesenjangan dalam penggunaan teknologi dan adanya kebebasan berekspresi. Mudah-mudahan ya ada ini komitmen pemerintah dan konsisten untuk mengimplementasikannya ya. Nah, jadi gambaran perempuan di media masih cenderung sebagai objek. Hal itu karena apa? Nah, ini yang mendominasi media, pemilik, penulis, reporter, editor, walaupun ada perempuan tapi yang mendominasi tetap laki-laki. Sepanjang ini masih terjadi, perempuan tidak bisa melakukan banyak hal atau menuntut beragam kehendak sekitar perubahan citra mereka di media. Nah ini, ya, jadi masih banyak diduduki oleh laki-laki. Jadi laki-laki kan senang perempuan. Kalau laki-laki senang laki-laki, ya gay namanya ya. Oke, nah sudah cukup kayaknya untuk pemantik saja. Mudah-mudahan nanti diskusi lebih hangat lagi oleh para mahasiswa ya yang akan menjadi narasumber di sini. Terima kasih banyak Ibu. Tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Pemaparannya memang sangat luar biasa. Tadi memang kita mendengarkan juga bahwa seharusnya peranan media itu bisa menciptakan stereotip yang lebih menunjukkan prestasi, karya, kecakapan, dan peran dalam masyarakat supaya tidak kalah dengan laki-laki. Gambaran perempuan itu di media ya Bu ya? Ya, betul. Gitu. Nah. Terima kasih banyak Ibu atas pemaparannya. Kita akan lanjut ya Bu ya. Ya, silakan. Teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Prof. Terima kasih. Sama-sama Bu Dede, Bu Dr. Dede. Baik teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan pemaparan, tadi dibuka langsung oleh Ibu Dede dan Prof. Neni juga sudah memberikan sebagai pengisi kita nih, memberikan gambaran tentang apa saja sih yang akan dibahas pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada pemateri kita yang luar biasa, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang cantik jelita. Sudah hadir? Sudah hadir? Sudah ada? Teh Ginda Nevitya. Nah, Teh Ginda Nevitya ini merupakan mahasiswi program Magister Ilmu Komunikasi Unisba yang telah menempuh pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Pajajaran. Nah, tanpa kita buang-buang waktu, kita akan langsung sambut saja.
Sudah kelihatan ya Teh Ginda nih di layar kan, sudah senyum-senyum Teh Ginda. Teh Ginda Nevit ya. Kepada Teh Ginda saya serahkan untuk memandu acara online, bincang online selanjutnya. Mangga Teh Ginda. Terima kasih banyak Teh Anti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ginda. Mohon izinkan saya untuk memandu jalannya perbincangan online kita di hari Jumat yang berkah ini. Open BO kali ini bukan BO biasa, mohon maaf jika ada yang kecewa, tapi bincang online untuk mendengarkan materi dan perbincangan yang insightful dari 3 pembicara yang akan menyampaikan pandangan-pandangannya mengenai perempuan di media. Kali ini kami kedatangan 3 pembicara yang luar biasa yang bekerja di berbagai bidang komunikasi. Yang pertama ada Teh Reni Mustikasari, yang kedua ada Teh Alexandria, dan yang terakhir ada Kang Adi. Para peserta seminar sekalian dipersilakan untuk memberikan pertanyaan yang ingin diajukan kepada para pembicara di kolom chat. Jangan sungkan karena akan ada hadiah bagi 3 peserta yang mengajukan pertanyaan yang paling menarik dan 2 door prize untuk peserta yang paling antusias dari Bayu, provider digital pertama di Indonesia, dan pangkas rambut Nonayas, pangkas rambut seindah parasmu. Nah, kira-kira menurut para pendengar gimana sih representasi perempuan di media di zaman kini? Apakah Anda pernah menemukan seorang perempuan yang diremehkan atau dianggap lemah? Tapi apakah betul perempuan seperti itu dan apakah hal tersebut pantas untuk dilakukan? Mari kita simak penjelasannya mengenai perilaku seksisme di media oleh pembicara pertama kita, Teh Reni Mustikasari. Kepada Teh Reni dipersilakan. Terima kasih Teh Ginda atas waktunya. Kali ini perkenalkan, nama saya Reni Mustikasari, salah satu konten kreator di media online di Kota Bandung. Sebelumnya terima kasih Prof. Neni dan Bu Dedeh karena sudah menyempatkan waktu datang di pagi hari ini. Dan saya juga mau menyapa dulu nih untuk teman-teman semuanya. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu juga untuk mengikuti jalannya webinar pada pagi hari ini. Kali ini saya akan membahas tentang perilaku seksisme di media. Mungkin beberapa teman-teman di sini masih asing ya, apa itu perilaku seksisme. Perilaku seksisme itu menurut KBBI adalah penggunaan kata atau frasa yang meremehkan atau menghina berkenaan dengan kelompok, gender, ataupun individual. Pada dasarnya, perilaku seksisme ini biasanya ditujukan kepada kaum perempuan nih. Seseorang dianggap negatif itu karena dia adalah seorang perempuan. Contohnya ini, kayak misalnya, pemimpin tuh jangan cewek deh. Kalau cewek tuh ribet soalnya pakai perasaan, suka baper, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu perilaku seksis yang sering kita lihat gitu ya teman-teman. Selanjutnya, ada konstruksi realitas media massa terhadap peran perempuan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Neni sebelumnya, media massa ini memiliki kekuatan dan peran besar untuk membentuk suatu realitas. Realitas merupakan hasil karya atau konstruksi media terhadap sebuah peristiwa atau fakta. Nah, pertama kali konstruksi realitas sosial ini diperkenalkan oleh Berger dan Luckman dalam karyanya Social Construction of Reality. Teman-teman bisa lihat di sini ada 5 poin, silahkan bisa dibaca. Menurut Berger dan Luckman ini bisa disimpulkan bahwa teori konstruksi sosial ini pada prinsipnya berusaha untuk memberikan pemahaman tentang makna, tentang norma, peran, dan aturan bekerja dalam komunikasi. Jadi teori ini itu lebih menaruh perhatian ke bagaimana media massa menciptakan suatu realitas yang kolektif. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Neni bahwa adanya stereotip, adanya stigmatisasi yang ada di masyarakat tentang perempuan, itu tuh merupakan hasil dari konstruksi realitas media massa yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Di sini ada perilaku seksisme di media massa. Menurut laporan Global Media Monitoring Project pada 2015, penggambaran perempuan dalam media masih lebih banyak seputar peran-peran domestik seperti istri dan ibu rumah tangga, dan seringkali dideskripsikan emosional dan histeris. Yang sudah dijelaskan tadi sama Prof. Neni ya, bahwa media massa ini mengkonstruk perempuan. Yang pertama sebagai objek seksual. Di sini kita bisa lihat nih ya, contohnya itu
perempuan di sini ada iklan minuman beralkohol dari Soju. Terus kita tuh cuma bisa lihat nih produknya itu cuma dikit di sebelah, tapi perempuannya itu yang ditonjolkan gitu. Payudaranya kelihatan, menggunakan baju yang seksi gitu. Kalau dilihat dari logika kita, itu kayak nggak make sense aja gitu. Dia itu lagi ngapain sih gitu. Terus udah gitu perilaku seksisme di media massa, citra media massa itu sebagai ibu rumah tangga. Sinetron di Indonesia ini banyak sekali membahas tentang perempuan itu perannya dicitrakan sebagai ibu rumah tangga. Misalnya contoh-contoh sinetron kayak Ikatan Cinta gitu ya, atau sinetron lain, kita itu sebagai perempuan itu digambarkan sebagai ibu rumah tangga, terus di dapur, masak, dan lain sebagainya. Selain itu digambarkan lemah dan bergantung pada pria. Perempuan itu digambarkan lemah. Banyak sekali sinetron-sinetron di Indonesia juga yang membahas tentang adanya kekerasan seksual gitu ya misalnya, atau kekerasan di rumah tangga. Perempuan tuh kayak, aduh jangan dong, nggak mau saya cerai gitu, nggak mau. Ya, terima kasih Teh Ginda. Selanjutnya, ya, kebayang nggak sih teman-teman ketika di media massa perempuan itu mendapatkan perilaku seksis, kemudian in real life-nya dia gitu karena konstruksi sosial dari media massa tersebut didapatkan perilaku seksisme juga, dan kemudian ketika perempuan itu pengen mencari hiburan gitu di media sosial kan media hiburan ya untuk saat ini. Terus ketika datang ke media sosial dia juga mendapatkan perilaku seksis dari para netizen nih. Jadi agaknya menjadi seorang perempuan di Indonesia ini nggak mudah loh teman-teman. Jadi saya harap teman-teman yang ada di sini, baik laki-laki ataupun perempuan, setelah mendapatkan materi ini, semoga lebih aware lagi, semoga lebih menghargai perempuan lagi gitu. Kalian teman-teman bisa ngelihat di sini nih, ada Kalis Mardiasih, beliau itu seorang feminis dan pencipta buku ya, penulis buku, menuliskan tweet seperti ini gitu. Nah, tanggapannya dari netizen itu tanggung jawab laki-laki lebih besar dibandingkan sakitnya menstruasi gitu. Padahal sebenarnya tanggung jawab laki-laki maupun tanggung jawab perempuan itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Nah, yang terpenting itu bukan siapa yang paling menderita, tapi gimana kita sebagai manusia itu merasakan sakitnya perempuan gitu, karena alat reproduksi biologis yang dimiliki oleh perempuan. Selanjutnya, perempuan bisa menyerah dengan hidupnya dan memilih menjadi full-time mother. Full-time mother itu bukan sesuatu hal yang menggambarkan bahwa ketika menjadi ibu rumah tangga, perempuan itu menyerah dalam hidupnya atau enggak sukses secara karir gitu ya. Padahal untuk menjadi full-time mother atau untuk menjadi wanita karir itu adalah suatu pilihan yang dimiliki oleh perempuan gitu. Jadi enggak ada kasarannya, ya udahlah kalau misalnya jadi ibu rumah tangga berarti orang tersebut itu, perempuan itu enggak sukses, menyerah dengan hidupnya. Enggak teman-teman, jadi ibu rumah tangga juga merupakan pekerjaan yang mulia. Selanjutnya, next ya, feminis suka teriak kesetaraan gender, tapi nggak mau kalau disuruh ngeronda sampai subuh. Next kesetaraan gender cuma buat kerjaan yang kantoran ber-AC doang, kerjaan kuli bangunan nggak pada mau katanya. Padahal mereka itu lupa dari sekian banyaknya yang diperjuangkan oleh teman-teman feminis seperti kesetaraan pendidikan, kesehatan, KDRT, pelecehan, dan lain sebagainya, itu semua bentuk ketidakadilan bagi gender perempuan. Tapi yang dipakai untuk menyerang feminis itu cuma ya udahlah, cewek kalau misalnya kesetaraan gender tuh harusnya bisa angkat galon, harusnya jadi kerjaan kuli bangunan gitu. Padahal suatu pekerjaan itu kan harusnya dilakukan oleh orang yang ahli gitu. Ketika misalnya perempuan nggak ahli, ya ngapain gitu, harus jadi kuli bangunan gitu. Selanjutnya ini ada video hasil karya dari konstruksi realitas media massa. Nggak ada suaranya.
Jadi teman-teman di video ini bisa dilihat berapa laki-laki ditanyain gimana sih apa yang akan kamu lakuin ketika sehari jadi perempuan. Kebanyakan itu menjawab kayak mau buka baju lah, mau jadi model lah. Pas ditanya, loh emang kalau cowok tuh nggak boleh jadi model ya? Emang nggak bisa ya cowok tuh jadi model? Bisa, tapi cewek tuh jadi lebih seksi aja gitu kan. Itu merupakan hasil dari konstruksi realitas yang dilakukan oleh media massa gitu. Media massa kan selalu memberikan citra perempuan itu seksi dengan iklan-iklannya, dengan perilakunya gitu. Terus ditanyain lagi kalau misalnya di cewek sehari mau ngapain gitu, mau nyuci baju, mau masak, mau dandan buat suami. Itu kan salah satu perilaku seksis atau stereotip yang ada di masyarakat gitu. Padahal ada loh perempuan yang sukses, ada loh perempuan yang pada akhirnya jadi wanita yang keren gitu ya, dengan berbagai karir yang dia tuju gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya ini sudah habis ya teman-teman. Jadi saya kembalikan lagi kepada moderator Teh Ginda. Terima kasih. Terima kasih banyak Teh Reni. Jadi meskipun ada perbedaan biologis maupun psikologis antara laki-laki dan perempuan, tapi tetap perempuan juga merupakan kaum yang terhormat, sehingga perlakuan meremehkan dan anggapan lemah bagi kaum perempuan termasuk perilaku seksisme itu bukan hal yang patut untuk dilakukan gitu ya Teh Reni ya. Betul Teh Ginda. Baik, bagi para peserta yang masih penasaran dan ingin menanyakan lebih lanjut mengenai seksisme di media, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Jangan lupa untuk juga selalu on cam dan tunjukkan antusiasme kalian karena akan ada door prize juga untuk peserta yang beruntung. Hadiahnya menarik sekali nih, terutama bagi para peserta dan ingin menambah kuota internet persembahan dari Bayu, provider digital pertama di Indonesia, atau ingin tampil lebih fresh dengan model rambut terbaru, mengingat kita masih ada di awal tahun, awal bulan juga, belum terlambat untuk update senior biolog di pangkas rambut mana ya, pangkas rambut seindah parasmu. Baik, selanjutnya selain perilaku seksisme yang kerap ditemukan dari kaum laki-laki terhadap perempuan, apakah ada keresahan yang justru tidak hanya datang dari kaum laki-laki, tapi juga bisa saja datang dari kaum perempuan, seperti pandangan mengenai standar kecantikan perempuan. Nah, di sini ada nggak sih yang merasa tidak percaya diri karena membandingkan dirinya dengan perempuan-perempuan yang ada di media? Atau untuk kaum laki-laki, apakah ada yang meremehkan perempuan yang menurut kalian tuh tampilannya nggak seperti di media? Atau justru kebingungan karena pasangannya ngerasa insecure, padahal kalian merasa pasangan gue oke dan cantik aja deh. Kok dia nggak pede terus ya? Baiklah, mari kita simak penjelasan mengenai representasi kecantikan perempuan di media oleh pembicara kedua kita, Teh Alexandria Jentaka. Kepada Teh Lexi dipersilakan. Iya, makasih banyak Teh Ginda. Sebelumnya kayaknya aku nggak akan pakai filter virtual background-nya. Ini ada sesuatu di wajah. Oke, terima kasih banyak Bu Dede, Prof. Neni. Sebelumnya saya mohon izin ya, saya menambahkan apa yang tadi rekan saya sampaikan. Rekan saya Reni tadi udah ngobrol banyak tentang seksis. Sekarang saya mau melengkapi aja, yaitu tentang standar kecantikan. Boleh Teh? Di-share? Oh, oke, baiklah kalau gitu aku aja yang share. Ini kita di belakang panggung ya. Oke. Udah kelihatan belum ya teman-teman ya? Loading dulu dia. Oke. Udah kelihatan kah? Oh, belum. Udah, oh, oke, siap. Mantap. Ya, jadi ini aku mau slideshow juga sih sebenarnya. Tapi oke, ini jadi materi hari ini adalah aku sampaikan itu adalah representasi kecantikan di media. Jadi kita punya banyak banget definisi cantik. Banyak yang bilang cantik itu relatif ya. Dan kalau udah kayak gitu tuh udah nggak tahu mau ngomong apa lagi ya. Nggak ada standarnya, cantik itu relatif, tiap orang beda-beda. Tapi masa sih sebenarnya yang namanya cantik itu nggak ada standarnya? Kalau di media yang menjual itu yang kayak gimana sih? Tadi sempat lihat beberapa dari teman-teman juga yang udah kelihatan tuh. Berapa teman-teman yang bilang juga, oke ini lagi di slideshow ya, kelihatan nggak? Nah, untuk biar kita nggak kemana-mana dulu, aku akan kasih sebenarnya definisi cantik itu apa.
definisi cantik itu biar nggak kemana-mana kita batasi ya. Jadi aku ambil sebenarnya dari 3 kamus. Kamus pertama KBBI. Jadi yang namanya definisi cantik itu adalah, definisi cantik itu adalah elok, molek, bagus aja pokoknya secara fisik ya. Jadi dia tuh emang ya ngelihatnya enak lah kita tuh. Itu cantik yang pertama. Kemudian yang kedua itu katanya sih kualitas. Jadi ini dari kalau bahasa Inggris ya katanya beauty itu adalah kualitas dari seseorang yang dimana kalau kita melihatnya tuh bikin kita bahagia aja gitu. Apakah itu yang berhubungan dengan fisik, dengan mind, pemikiran, atau juga dengan spirit, semangat kita. Jadi atraktif, pleasant, dan juga baik-baik aja lah. Pokoknya kalau cantik itu pasti konotasinya positif. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini tuh ada beberapa yang aku highlight. Yang kita bicarakan adalah media culture. Jadi gimana caranya yang namanya media itu sebenarnya mengkonstruksi kecantikan yang seragam. Kenapa? Ya sebenarnya ujung-ujungnya ke kapitalisme sih. Gimana caranya yang punya bisnis itu bisa laku dan dia gampang aja gitu carinya. Jadi produk dia laku, misalnya kayak whitening. Produk dia laku kan, berarti artinya kalau whitening harus milih model yang putih dong gitu. Gimana cara memasukkan emosi di situ adalah tentu dia disandingkan dengan yang tidak putih atau yang kulitnya gelap begitu. Nah, media culture itu adalah sebuah kultur yang memang mengkonstruksi pikiran kita definisi ideal. Jadi kayak seakan-akan mendikotomi gitu. Yang ini baik, yang ini tidak baik. Yang ini ideal berarti baik, yang ini tidak baik berarti tidak ideal gitu. Nah ini juga, jadi dia tuh seakan-akan merepresentasikan, kayak membuat opini sendiri, padahal enggak juga ya, kita di dunia tuh banyak banget sebenarnya yang namanya kecantikan tuh punya definisi idealnya masing-masing. Tapi seakan-akan karena kita melihatnya media dan kita sehari-hari mengkonsumsi itu, jadi seakan-akan kita hanya tahu, oh yang namanya ideal ini adalah satu gitu. Padahal sesungguhnya kecantikan itu universal, sama seperti ras, kelas sosial, lain-lain. Begitu. Ini ada yang menarik dari Rosalind Hewitts, dia punya disertasi namanya judulnya Indo-Eurasian Community in Post-Colonial Indonesia. Jadi gimana dia cerita di situ standar kecantikan orang Indonesia itu udah dilihat dari pas abis dijajah. Waktu itu mereka tuh melihat bangsa Belanda itu kan putih-putih gitu kan, dan mereka merasa yang namanya orang yang terjajah itu berarti yang lebih lebih tinggi itu adalah orang-orang yang menjajahnya gitu. Nah, jadi mereka melihat standar kecantikan, oh berarti yang kecantikan itu yang ala-ala Belanda yang agak waktunya dikit lagi nih. Ya, jadi yang namanya standar kecantikan tuh kayaknya yang agak-agak Indo gitu ya. Nah, ini contohnya dulu mungkin ada Susana dulu ya. Zaman-zamannya horor cantik banget, dia jadi kayak salah satu yang jadi standar kecantikan perempuan pada saat itu. Nah, pada saat itu ada awal-awal tahun 2000-an mulai masuk yang namanya drama-drama Taiwan, FC gitu ya, drama-drama Korea, dorama Jepang. Itu kayak seakan agak men-switch standar kecantikan kita ini menjadi agak-agak oriental gitu ya. Ini saya juga senang Ikatan Cinta ya, Amanda Manopo. Nah, ini yang tadi saya bilang. Cantik diasosiasikan dengan langsing berisi, kulit putih, rambut panjang lurus. Ini banyak sebenarnya contohnya, tapi nanti kalau misalnya mau dikembangkan pada saat tanya jawab boleh ya, nanti kita coba bahas. Oke, ini saya lewat aja. Oke, nah intinya sebenarnya dari Dr. Lynn Hasher waktu itu, beliau ini adalah ahli, beliau ini psikolog ya. Jadi gimana kalau otak kita itu, otak manusia katanya, atau psikologis manusia itu secara nggak langsung kayak membangun sendiri suatu kebenaran. Apa yang dia konsumsi itu kayak seakan-akan benar gitu. Kalau misalnya itu terus-menerus diulang-ulang gitu. Oh, berarti ini sesuatu yang valid gitu. Oh, ini sesuatu yang benar. Nah, ini yang namanya efek ilusi kebenaran. Jadi apa yang kita terima, apa yang kita percaya saat itu karena media yang membenarkan, jadi akhirnya yaitu familiar, sesuatu yang familiar itu yang gampang ditangkap sama otak yang dinilai benar. Jadi itu namanya efek ilusi kebenaran. Nah, ini masuk juga ke tadi bahasan Reni, rekan saya sebelumnya, Reni ya bilang komodifikasi ya. Jadi saat itu menjadi sebuah komoditas
ya memang perempuan itu banyak penelitiannya seks dan daya tarik selalu erat dengan kaitannya dengan itu. Teman-teman bisa lihatlah banyak contohnya, ada iklan ya, atau mungkin ya perempuan tuh selalu erat kaitannya dengan yang dijual adalah seks dan daya tarik dan apa yang menempel dalam fisiknya gitu. Itu dikomodifikasi. Komodifikasi itu yaitu makhluk sesuatu yang memang dijadikan sebuah komoditas yang bernilai jual gitu. Jadi produk jualan gitu akhirnya. Ini biasanya nanti ujung-ujungnya kalau kita bicara tentang kecantikan dan komodifikasi, biasanya narasi dari media itu adalah self care, ya. Kamu kenapa? Misalnya gini, kayak apa ya? Misalnya aku kasih contoh ini deh. Kemarin aku seneng banget sebenarnya sama Aurel, ya. Dia tuh kemarin posting salah satu lotion pemutih ya. Jadi di situ dia bilang, teman-teman bisa lihat. Dijamin kulit hitam kalian auto glowing up, kulit burik hitam, stretch mark, kering gitu. Jadi burik hitam, oh oke. Seakan-akan narasinya burik hitam tuh burik gitu ya, astaga. Ya ini mungkin aku yakin sih ini memang oke. Ini memang pasti dari yang iklannya ya. Ini coba dong posting gitu ya. Nah tapi kan seakan-akan kayak men-switch pemahaman kita untuk mengelompokkan hal itu adalah hal yang sama gitu. Nah ini dengan kata kalau putih berarti dia self care-nya bagus, berarti dia bening. Suka ada kata-kata itu ya, bening itu adalah putih. Dia bening banget, cantik gitu, bening putih. Ini dengan self care, padahal self care yang sesungguhnya adalah jauh dari itu, lebih dari itu. Ya, kadang ini juga memang agak-agak kontradiktif ya, kadang teman-teman, aku pengen self care, tapi self care berarti jadi apakah harus apa yang ada di media kita pakai gitu atau gimana ya. Nah ini bisalah nanti kita bahas pas tanya jawab kalau ada yang masih penasaran. Nah jadi standar itu seakan-akan dibuka, dibangun, diajarkan oleh media yang dimana media itu tanggung jawabnya besar banget. Dia memperteguh loh, ya dia memperteguh, menormalisasi, mendukung gerakan-gerakan yang tadi ya. Sebenarnya kalau menurut aku sih media mainstream ya itu ya sayangnya masih seperti itu. Oke, alright. Ini yang terakhir ya. Cantik itu tidak harus pakai standar karena itu yang pakai standar adalah motor. I know this is garing. Ubah insecure jadi bersyukur. Ini salah satu film favorit aku yang keren banget ya. Judulnya Imperfect. Kalau belum nonton silahkan nonton sendiri. Ya. Ini sebelum menyayangi orang lain jangan lupa sayangi diri sendiri. Jadi emang balik lagi ke diri sendiri, self esteem ya ujung-ujungnya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak waktunya. Saya kembalikan ke Teh Ginda. Silahkan Ginda. Terima kasih banyak Teh Hati. Nah, Teh, aku tuh suka deh nonton YouTube. Kayaknya di sini teman-teman juga pasti banyak yang kayak gitu. Termasuk channel-channel kecantikan yang sekarang tuh banyak dibuat oleh perempuan-perempuan yang datangnya tuh bukan dari kalangan artis. Misalnya mereka tuh mahasiswa juga, dan yang akhirnya karena YouTube tersebut banyak viewsnya, jadi influencer. Dan aku senang sih dengan adanya mereka yang kulitnya selalu matang, seperti perempuan di Indonesia pada umumnya, representasi kecantikan perempuan berkulit putih itu jadi berkurang sebetulnya. Yang terlihat dari make up brand-brand lokal sekarang pasti keluarin produk seperti foundation atau bedak yang shade range-nya itu banyak banget, termasuk untuk kulit selalu matang atau yang lebih gelap lagi. Nah, jadi jika perempuan-perempuan itu bisa terima dan senang dengan dirinya, apalagi bisa speak up di media mengenai hal tersebut, itu juga bisa menjadikan standar kecantikan perempuan itu lebih dinamis. Gimana nih menurut Anda? Setuju banget. Jadi memang harus banyak representatif dari teman-teman semua. Harus banyak representasi dari teman-teman semua untuk menunjukkan kalau yang namanya kecantikan itu universal. Dan aku rasa kayaknya Ginda kalau yang namanya new media itu kan siapapun bisa jadi sumber ya. Nggak kayak mungkin kalau dulu konvensional kan cuma ada searah gitu. Kalau sekarang kan kita juga bisa jadi creator ya. Nah itu salah satu hal yang bagus sih, kebebasan kita untuk menggunakan media itu untuk menyuarakan hal-hal seperti ini, untuk menyamakan lagi miskonsepsi ya, kalau yang namanya kecantikan itu ada standarnya. Jadi kalau standar itu katanya buat motor, kalau bening itu buat piring aja ya Teh, jangan dibawa-bawa ke manusia. Ini ada ya tadi ya yang ngechat gitu ya. Oke, baik, bagi para peserta yang masih penasaran, jangan galau, silahkan bertanya lebih lanjut mengenai representasi kecantikan di media dengan menuliskan pertanyaannya di kolom chat, karena hadiah-hadiah yang menarik nanti bagi 3 orang yang beruntung dengan pertanyaan yang paling menarik. Hadiah ini dipersembahkan oleh Bayu, provider digital pertama di Indonesia, dan pangkas rambut Menayas,
pangkas rambut seindah parasmu. Nah, selain seksisme dan standar kecantikan, keresahan bagi perempuan di media juga muncul akibat label-label yang tidak menyenangkan untuk diterima oleh perempuan. Nah, sayangnya label ini tuh tidak hanya muncul dari masyarakat, namun dari konten-konten seperti artikel dan media lainnya yang harusnya itu sudah difilter dengan baik sebelum ditampilkan. Perempuan juga kerap kali mendapatkan perbedaan dalam hal pekerjaan. Nah, kali ini kami tidak hanya menampilkan sudut pandang dari perempuan aja, namun juga sudut pandang dari laki-laki. Bagi para peserta yang ingin bertanya mengenai topik ini, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, selanjutnya mari kita simak materi terakhir mengenai pemberitaan perempuan di media online atau materi terakhir kita oleh Kang Adi Pemana. Kepada Kang Adi, dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Ginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Akang Teteh semuanya. Salam sehat di hari Jumat ya. Saya mungkin izin share screen. Apakah sudah terlihat? Oke. Saya mungkin di sini yang paling berbeda begitu, karena dari MC sampai ke materi terakhir itu adalah perempuan, jadi mungkin saya tidak akan mau kalah gitu ya. Dan topiknya cukup menarik, berbicara tentang ruang perempuan di media begitu. Tetapi mungkin saya di sini pada kapasitas bukan sebagai pemateri, mungkin saya akan banyaknya sharing begitu pengalaman saya dengan latar belakang saya mungkin banyaknya sebagai jurnalis begitu, bagaimana sebetulnya media ini memberitakan perempuan, termasuk lebih khususnya lagi adalah media online begitu. Saya mungkin mengawali diskusi pada pagi ini adalah mengenai bias perempuan di media. Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Prof. Nini, bagaimana perempuan ini seringkali kurang mendapatkan porsi pemberitaan yang kurang seimbang di media. Salah satu alasan yang paling kuat mungkin ya, yang mungkin kita semua menyadari bahwa hadirnya budaya patriarki ini jadi salah satu penyebabnya. Kemudian juga pelabelan negatif terhadap perempuan juga ini kerap kali mendukung porsi pemberitaan perempuan ini kurang begitu di media. Nah, saya punya beberapa contohnya misalnya. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang gitu ya, kasus yang baru-baru ini terjadi gitu, berita tentang pelakor. Mungkin ada yang mengikuti ya, ini menimpa salah satu vokalis grup band nasyid terkemuka di Indonesia gitu. Dan beritanya heboh sekali gitu ya, sampai saya ngecek berita itu selalu ada beritanya gitu di mana-mana gitu. Di Line Today, di WhatsApp, di mana gitu, banyak sekali gitu. Tetapi mungkin pertanyaannya adalah, betulkah bahwa dia itu adalah pelakor gitu? Apakah misalnya penyematan status pelakor ini cocok gitu ya? Kalau misalkan kita mendefinisikan ulang pelakor gitu kan akronim dari merebut laki orang. Artinya di sana ada kata rebut kan ya. Rebut itu kan artinya adalah pemaksaan secara paksa begitu kan ya. Merebut pakai orang, padahal kan ya tidak juga begitu ya. Kalau dalam konteks berita ini kan dia kalau tidak salah 2 tahun ya, 2 tahun khilaf gitu kan ya, kan ya. Nah itu kan mungkin bisa bukan sebuah paksaan gitu. Nah dari contoh kasus ini mungkin saya ingin menyampaikan bahwa perempuan yang kerap kali dihentikan sebagai status pelakor ketika menyangkut ada rumah tangga dan lain sebagainya gitu. Dan banyak media itu membombardir perempuan sebagai pelakor, padahal ya laki-lakinya kurang terlalu disorot begitu. Nah, contoh kasus lainnya adalah masih sama, yaitu tentang dunia artis gitu kan ya. Ini dunia artis selalu seksi untuk dibahas, apalagi soal hubungan asmara begitu kan ya. Ini kasus perceraian artis juga kalau saya simak, saya amati ya terkadang banyaknya itu selalu isu pelakor, isu orang ketiga gitu di rumah tangga, dan yang paling disasar adalah perempuan begitu yang selalu dilabeli sebagai pelakor. Nah, contoh selanjutnya ini mungkin sering juga kita melihat di tampilan di media pelabelan kata cantik gitu. Perempuan cantik, perempuan seksi begitu. Nah, menurut saya ya ini juga salah satu hal yang kurang baik begitu ya untuk ditampilkan oleh media. Padahal sebetulnya jika ada perempuan yang berprestasi, punya sebuah karya dan kreativitas, kenapa juga harus selalu dilabeli cantik gitu di belakangnya? Cerita mahasiswa cantik, perempuan cantik ini gitu kan. Ya padahal kalau misalkan perempuannya yang berkualitas sebut saja nama gitu kan ya.
Misalnya Teh Ginda berprestasi di bidang olimpiade, itu kan cukup juga gitu. Ya, pada posisi ini sebetulnya yang lebih penting adalah news value-nya, bukan title value-nya begitu. Cuman mungkin kalau kita diskusi lebih dalam lagi bahwa di Indonesia ini, ya di kita itu masih terdapat segitiga segitiga hubungan media begitu, antara konten yang baik, kemudian klik gitu ya, orang yang klik, dan juga iklan. Ini satu korelasi gitu yang tidak bisa dipisahkan begitu. Ini mungkin akan panjang lagi pembahasannya karena ini ngomongin juga soal bagaimana misalnya artikel ini muncul di pencarian Google dan sebagainya begitu. Yang jelas pada posisi ini ya sebetulnya kalau misalkan media mau memberitakan perempuannya dengan prestasi dan karyanya, ya tidak harus juga misalnya dengan ada pelabelan-pelabelan cantik begitu. Nah, mungkin saya ingin nostalgia gitu, teman-teman. Saya pembaca Pikiran Rakyat, kebetulan ini salah satu rubrik yang saya gemari tiap minggu. Biasanya saya tidak terlewat gitu ya kalau baca Pikiran Rakyat, selalu baca rubrik gelis ini. Cuman sayangnya sekarang mungkin sudah tidak cetak lagi gitu ya hari Minggu, dan rubriknya sudah tidak ada. Ya di peran Pikiran Rakyat ini, di rubrik ini banyak sekali perempuan yang ditonjolkannya itu adalah kreativitasnya, ceritanya bagaimana dia itu bisa survive, bisa jadi sukses begitu. Nah, mungkin ini tidak banyak dilakukan oleh banyak media begitu, masuk media online. Kalau menurut jurnal yang saya kutip, misalnya bias gender ini terjadi di media, ya karena dominasi laki-laki, tadi Prof. Feni sudah sampaikan ya, dominasi laki-laki ini masih banyak gitu di media dibanding jurnalis perempuan. Nanti saya punya surveinya di slide berikutnya gitu. Dan juga ini berbicara juga mengenai fasilitas yang dijumpai di media, apakah misalnya ada ruang kesehatan, apakah misalnya media itu memfasilitasi cuti haid begitu untuk perempuan, dan juga ada ruang menyusui gitu. Nah, ini patut juga dipertanyakan, menjadi sebuah diskusi juga, sehingga ya menarik juga begitu untuk kita simak. Nah, saya mencoba sedikit survei singkat gitu ya, bertanya kepada kawan-kawan saya di media, kebetulan masih berkenalan baik gitu ya. Ini saya survei kepada 12 media cetak dan media lokal yang ada di Bandung. Dari 12 media ini hanya satu gitu media yang punya top leader gitu, top manajemen sebagai pemret atau biro itu hanya satu gitu, yang perempuan gitu. Sisanya adalah laki-laki begitu. Jadi ini yang mendukung bagaimana dominasi jurnalis perempuan ini masih kurang begitu di media, sehingga mungkin isu-isu tentang perempuan yang dibawanya juga sedikit begitu. Baik, saya mungkin di sini punya beberapa saran dan masukan, bukan bersifat menggurui, tapi mungkin ini sebagai keresahan juga saya sebagai pembaca. Bahwa saya mengharapkan sebetulnya media itu bisa menghasilkan konten yang berkualitas atau yang bermutu. Itu kalau menurut saya bisa terjadi pada dua hal. Yang pertama, tentu saja ini adalah peran editor, karena sebagai gatekeeper dia yang menentukan apa nilai beritanya begitu. Dia juga bisa mengarahkan kemana liputan ini akan hadir begitu. Kemudian selain itu juga media mungkin sudah selayaknya membuat konten yang lebih eksklusif dan lebih berlangganan begitu, sehingga dia punya tanggung jawab lebih gitu. Ketika ada pembaca yang berlangganan, dia otomatis akan punya tanggung jawab lebih untuk menghasilkan konten yang berkualitas. Saya bukan promosi, tapi ketika saya membaca Kompas dengan media online yang gratis lainnya, itu jauh sekali berbeda begitu dari segi dari segi angle yang diliput, itu gaya bahasanya juga, perspektif yang dia tampilkan itu sangat berbeda sekali gitu. Dan selanjutnya mungkin ada istilah jurnalisme perlahan. Ini mungkin sebuah proses bagaimana meliput berita itu tidak tergesa-gesa. Meliput berita itu tidak harus kalah cepat, tetapi kita utamakan proses gitu. Dengan proses ini hasil beritanya itu akan lebih berkualitas dan juga lebih banyak sisi-sisi lain yang bisa diungkap gitu. Tidak hanya strike news gitu. Dan mungkin ini untuk para pembaca semuanya, termasuk saya juga, mungkin kita sebetulnya bisa membuat gerakan gitu, dengan misalnya melakukan protes ketika sebuah media ini tidak memberitakan kurang seimbang terhadap perempuan. Ini salah satu contoh kasusnya, yaitu menimpa Nora Alexandra, bukan Teh Alexandria ini ya, yang jadi pembicara sebelumnya gitu ya, bukan. Ini istri vokalis SID gitu. Dia kebetulan diberitakan kurang baik itu dengan dikutip dari netizen.
akhirnya dia protes gitu. Dia protes, dia kemudian didukung oleh beberapa gerakan gitu, kalau tidak salah hashtag apa gitu ya, terhadap sosial media yang meliputnya, sehingga mungkin akhirnya media tersebut meminta maaf gitu. Kemudian beritanya itu diturunkan begitu, kemudian ada pernyataan meminta maaf begitu. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh kita semua sebagai pembaca, kita misalnya kita tidak enak, tidak nyaman dengan suatu berita gitu. Kemudian juga sebagai pembaca kita juga harus mendukung media, terutama media-media yang berkualitas gitu ya, untuk berlangganan kontennya gitu. Jadi kita jangan hanya menuntut, tapi juga kita juga harus berperan gitu. Menuntut media untuk berkualitas, tapi kitanya kan tidak mendonasi, tidak berlangganan gitu kan. Artinya harus ada satu sama lain harus saling menguntungkan gitu kan ya. Jadi kalau punya uang lebih misalnya bisa berlangganan terhadap konten-konten yang berkualitas begitu. Baik, ya itu saja mungkin kalau diskusi saya pada pagi hari ini, mungkin akan lebih nyaman, bukan lebih enak kalau kita diskusi begitu. Ya, mudah-mudahan paparan saya bisa bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Teh Ginda. Mangga Teh Ginda. Terima kasih banyak Kang Adi. Kami yang berperan sebagai pembaca perlu mengharapkan media lebih adil dan memberitakan keberhasilan perempuan dan isu-isu yang terjadi di antara perempuan dan laki-laki itu lebih adil. Namun sebagai pembaca pun kita dapat turut andil menurunkan kejadian tersebut dengan melaporkan dan membuat gerakan mengenai hal tersebut. Nah, kayaknya kalau ada hashtag Girls Support Girls, kelihatannya berperan untuk menumbuhkan rasa saling mendukung di antara perempuan untuk mengatasi hal ini. Tapi jangan lupa guys, need to support girls tuh ya. Gitu ya Kang Adi ya. Jadi para peserta sekalian, semoga semuanya masih tetap semangat karena sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih kepada para peserta yang telah menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Tim kami telah memilih 3 pertanyaan paling menarik yang akan dijawab oleh pemateri handal kami. Nah, pertanyaan pertama nih, ada dari Kang Erik Akhirullah. Assalamualaikum, perkenalkan saya Erik Akhirullah, izin bertanya kepada Teh Reni, perilaku seksis itu apakah hanya dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan saja atau pernah terjadi sebaliknya? Terima kasih. Gimana Teh Reni jawabannya? Terima kasih Erik atas pertanyaannya. Ini menarik banget ya teman-teman ditanya ini, perilaku seksis itu apakah hanya dilakukan oleh kaum laki-laki? Sesuai dengan definisi dari seksisme itu sendiri, tadi ya penggunaan kata atau frasa yang meremehkan atau menghina berkenaan dengan kelompok gender ataupun individual. Jadi laki-laki itu juga bisa mendapatkan perilaku seksisme. Contohnya itu kayak toxic masculinity ya teman-teman, di mana cowok itu nggak boleh nangis yang pertama. Cowok itu nggak boleh pakai skincare. Cowok itu kalau misalnya pakai skincare atau menggunakan atau kulitnya putih itu kayak cewek gitu. Padahal menangis itu bukan karena gender ya, tapi karena memang kebutuhan. Kalau lagi sedih ya harusnya nangis dong biar nggak numpuk gitu. Nah itu merupakan perilaku seksis yang didapatkan oleh kaum laki-laki. Namun perilaku seksis ini juga nggak cuma dilakukan oleh gender laki-laki. Gender dari perempuan pun juga sering kita dengar gitu ya, ketika ada di media sosial, cewek itu sering dihujat sama cewek lainnya gitu. Makanya tadi seperti yang dibilang sama Teh Ginda, perempuan itu harus girl support girls gitu ya Teh. Jadi sesama perempuan itu harus lebih aware lagi, harus lebih memahami, menghargai gitu. Jadi apa yang dipertanyakan oleh Erik ini sudah terjawab ya Erik. Terima kasih, semoga puas atas jawabannya. Kembalikan lagi ke Teh Ginda. Baik, terima kasih banyak Teh Reni. Semoga Kang Erik bisa puas dengan jawabannya ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ada dari Kang Faisal. Kang Faisal Pranata dari Universitas Tangerang ya Kang. Oh oke. Kang Faisal ya. Halo Kang Faisal, makasih ya dananya ya. Efek ilusi kebenaran. Ini aku coba share lagi dikit nggak apa-apa? Oke. Ini aku akan coba share screen sedikit.
Nah, efek ilusi kebenaran. Mana ya? Ini yang ditanyain sama Kang Faisal, katanya gimana sih cara ngehilangin yang namanya efek ilusi kebenaran? Oke. Udah kelihatan? Oh iya. Oh, oke. Nah ini dia. Mana ya? Bisa nggak sih yang namanya efek ilusi kebenaran itu dihilangkan? Sebenarnya susah, Kang, dan itu butuh proses yang lama. Lama sekali. Tapi itu mungkin. Itu bisa. Kalau misalnya ada kita mau sama-sama gerak, kita mau sama-sama gerak untuk menghilangkan itu. Nah ini, kita sama-sama gerak untuk mau menghilangkan itu. Contohnya adalah hal paling simpel, tidak memvaliditaskan atau kita tidak membuat standar kecantikan putih, tinggi, langsing gitu ya. Rambut lurus panjang itu adalah kecantikan standar kecantikan itu. Atau mungkin hal-hal simpel apa ya? Ya postingan kita di Instagram gitu ya. Kalau Kang Faisal mau ikutan boleh ya. Coba posting tentang hal-hal yang menurut kamu cantik itu apa sih gitu ya. Hal-hal yang universal seperti itu. Nggak harus saya punya mimpi ingin punya media. Wah, mantep banget itu. Kalau sekarang kan kayaknya udah semua bisa ya buka YouTube, semua bisa punya media sosial sendiri. Kalau menurut aku itu hal paling simpel dan paling kecil yang bisa kita lakuin sebagai seorang individu yang ingin coba mengedukasi dan menghilangkan efek ilusi kebenaran ini. Aku setuju sih, ini harus dihilangin karena ini mengganggu sekali dan ini membuat kita jadi nggak sehat, terutama para perempuan. Aku suka sedih makanya kalau misalnya ada teman-teman, aku punya beberapa murid mahasiswa yang memang suka datang curhat gitu, kayak mereka tuh susah sekali. Mereka bilang beautiful is pain, kata mereka. Susah banget, sakit ya kalau untuk jadi cantik gitu. Kan bagus kalau misalnya pakai ini gitu ya. Jadi mereka itu ilusi yang mereka ciptain itu adalah seperti bagaimana menyenangkan orang lain gitu. Cantik menurut mereka itu adalah saat orang lain memvalidasi kecantikan mereka, padahal kan nggak seperti itu. Ya ini makanya aku setuju banget sama Kang Faisal, ini harus dihilangin. Motivasi secara personal agar tidak terpengaruh berita atau informasi dari media yang salah. Kayaknya kita harus coba untuk memute ya, kalau kata Teh Reni tadi, coba untuk memute. Kalau misalnya kita punya media sosial, nggak usahlah konsumsi yang menurut kita media itu nggak sehat gitu, karena itu bakal berpengaruh sih ke gimana cara kita melihat dunia. Gimana cara kita melihat dunia itu kan dari apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, otak kita konsumsi, dan apa yang kita makan juga. Ya itu berpengaruh pada cara berpikir kita. Jadi masukinlah yang baik-baik, biar nanti perilaku juga yang keluarnya juga baik-baik. Gitu. Begitu. Boleh nambahin ya, Iya. Teh. Ya, jadi tadi saya juga ngelihat nih si Kak Faisal Pranata juga menanyakan hal yang sama gitu ya. Menanyakan realita yang memang sebetulnya terjadi di media sosial. Banyak perempuan itu mencari popularitas dan sensasional dengan jalan menunjukkan hal yang menurut saya kurang pantas katanya. Tapi dewasa ini nggak cuma perempuan loh teman-teman. Laki-laki pun, dari gender laki-laki pun banyak juga yang menggunakan hal-hal yang kurang baik, kurang pantas itu di-share di media sosial gitu. Contohnya kayak kemarin siapa teh? Oh, Aldi Taher gitu. Aldi Taher kan ya joget-joget nggak jelas kayak gitu kan merupakan hal-hal yang apaan sih, kayak nggak mutu amat gitu. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Teleksi, nyambung juga nih ketika misalnya di media sosial ada postingan-postingan yang nggak bermutu, postingan-postingan yang nggak baik. Kalian Faisal atau teman-teman yang lain juga bisa loh ada fitur mute atau fitur blog, biar apa yang kalian lihat yang menurut kalian negatif itu nggak perlu untuk dilihat gitu. Karena pada dasarnya ketika misalnya kita mengingatkan sama orang-orang yang ya cari sensasi gitu ya istilahnya, akan susah sekali gitu, mereka nggak akan dengar. Yang penting ya udahlah bodo amat, yang penting aku populer, yang penting aku terkenal walaupun dengan cara-cara yang salah gitu. Aku nggak peduli orang-orang ngomong apa gitu. Ketika misalnya dia sudah memiliki mindset yang kayak gitu,
terus kita coba untuk ngomong gitu kan bakal ditolak gitu. Jadi menurut saya paling baik adalah nggak usah ngurusin orang-orang yang kayak gitu. Kalau misalnya udah negatif, tinggal di mute atau di block aja. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih para pemateri yang telah menjawab pertanyaan. Semoga Kang Faisal puas dengan jawaban-jawabannya ya. Selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ini dari Adelia Untari Putri dari Universitas Jayabaya. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda tentang perempuan masa kini? Apakah ada saran untuk perempuan masa kini? Boleh dijawab oleh Kang Adi. Silahkan Kang Adi. Oke, tadi pertanyaannya soal apa seharusnya gitu ya, perempuan masa kini itu seperti apa gitu. Oke, mungkin ini perspektif saya sebagai laki-laki gitu ya. Mungkin saya termasuk orang yang egaliter gitu, artinya ya kalau misalkan ada perempuan yang punya kapasitas lebih atau punya kemampuan yang juga bagus gitu ya, tidak ada salahnya dia pun untuk diberi kesempatan untuk berperan. Dan menurut saya kalau zaman sekarang mungkin sudah banyak sekali contoh-contoh perempuan-perempuan yang mulai berperan gitu. Tidak hanya untuk urusan domestik, tetapi juga di pemerintahan misalnya atau di perguruan tinggi. Salah satu perguruan tinggi di Bandung kan juga ada rektor perempuan pertama gitu ya, di 100 tahun kampus tersebut berdiri gitu. Dan mungkin tidak jauh-jauh contohnya gitu adalah di forum Zoom hari ini gitu. Ini kan semuanya juga perempuan yang hebat gitu menurut saya. Ada Bu Dede, ada Prof. Nini gitu, Bu MC, Bu Moderator, ini Teh Reni juga Teleksi juga, itu semuanya menurut saya perempuan-perempuan yang hebat yang bisa berperan gitu. Buktinya dari tadi mungkin paparan-paparan mereka juga sangat berkualitas dan bermutu gitu untuk diserap oleh kita semua. Jadi kalau saya harus bilang perempuan masa kini harus seperti apa, harus mau berperan aktif begitu. Ya itu aja mungkin deh. Baik, terima kasih banyak Kang Adi. Terima kasih juga kepada para pemateri yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari para peserta. Kami ucapkan selamat kepada 3 peserta yang beruntung mendapatkan hadiah dari kami. Jangan kemana-mana karena hadiahnya akan diumumkan oleh MC kami setelah ini. Hadiah ini dipersembahkan oleh Bayu, provider digital pertama di Indonesia, dan pangkas rambut Menayas, pangkas rambut Indah Parasmo. Selamat berinternet ria dan juga selamat memperoleh HP terbarunya. Terima kasih kepada para peserta yang tetap antusias dan setia mendengarkan bincang online dari awal hingga akhir. Semoga bincang online ini bisa menambah pengetahuan, meningkatkan kepedulian kita terhadap perempuan, serta menjaga diri kita dari melakukan perilaku yang menyakiti perempuan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya Ginda, mohon undur diri. Saya kembalikan sesi acara selanjutnya kepada Teh Anti. Salam perempuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan pemaparan dari 3 pemateri kita yang luar biasa, dan mungkin ini adalah hal yang ditunggu-tunggu nih. Kita akan mengumumkan pemenang door prize pada hari ini untuk para peserta yang telah antusias tentunya mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir nih. Nah, tentu saja tadi sudah ada 3 pemenang yang telah memberikan pertanyaan dan dipilih oleh pemateri kami, kemudian dijawab. Dan untuk saya akan sebutkan untuk yang tadi memenangkan hadiah terkait mengenai penanya, itu yang pertama ada Kang Erik. Ada di sini? Masih ada? Kang Erik, coba dong. Boleh? Kalau masih ada. Boleh on cam ya, Teh ya? Boleh. Nah, untuk Kang Erik, selamat mendapatkan voucher pangkas rambut dari Nona Yas. Tepuk tangan dong. Ini supaya nanti weekendnya long weekend, terus dengan penampilan yang kece ya Kang tentunya. Awal bulan juga gitu. Selanjutnya yang kedua tadi ada selamat kepada Kang Faisal yang mendapatkan voucher dari Bayu. Terima kasih. Ya, sama
selanjutnya kepada penanya yang ketiga. Di sini tadi ada Teh Adelia. Selamat mendapatkan voucher dari Bayu. Untuk akhir untuk long weekendnya nih bisa untuk update-update nanti di kota seperti itu ya. Selamat kepada pemenang dan kita juga akan memberitahukan pemenang door prize untuk peserta yang aktif yang dari tadi sudah menyaksikan kita semua dari awal seperti itu. Selamat yang pertama kepada sebentar, aku lihat dulu ya. Aku pilih dulu ya. Yang mana ya? Semuanya langsung pada on cam ini. Ya, ini langsung pada on cam nih. Yang pertama, selamat kepada Teh Marina. Terima kasih. Kepada Teh Marina yang dari aktif seperti itu ya. Ya, tanpa udah kata-kata tapi mudah-mudahan ya dipin nih katanya biar tuh Teh Marina yang mana Teh Marina, halo Teh Marina, on cam dulu Teh Marina yang kece Teh Marina. Nah. Terima kasih. Selamat kepada Teh Marina mendapatkan voucher kuota dari Bayu. Selanjutnya ada selamat kepada Kang Gerda. Selamat kepada Kang Gerda mendapatkan voucher dari Nona Yas. Nah, biar lebih kece nih Kang ya. Long weekendnya nanti potong rambut ya, betul banget. Nah, kita udah ya. Nanti untuk para pemenang yang menangkan baik itu voucher Bayu atau dari Nonaya nanti akan dihubungi oleh tim kami untuk bagaimana sih teknisnya seperti itu. Nah, tadi pengumuman door prize sudah, terus kita juga sudah melihat pemateri-pemateri yang luar biasa. Saya terutama dan tim mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dede yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan acara bincang online pada pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Neni yang telah hadir di tengah-tengah kita dan memberikan pemaparan yang luar biasa. Tentunya kepada para pemateri kita juga, terima kasih banyak. Dan tak lupa kami juga berterima kasih banyak kepada para peserta yang telah antusias mengikuti acara pada pagi hari ini hingga acara selesai. Dan selamat sekali lagi pada para pemenang hadiah. Dan pastinya saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada tim bincang online yang luar biasa. Acara dari mulai persiapan hingga akhirnya terselenggara dengan baik tentunya. Mudah-mudahan kita dapat hasil yang bagus ya teman-teman. Oke. Kita telah ada di akhir acara. Baik Bu Dede, ada yang mau disampaikan? Enggak, ya udah bagus, keren pokoknya. Selamat ya, sukses semuanya. Terima kasih banyak Bu Dede telah memberikan kepercayaan dan apresiasinya kepada kami. Nah, kita setelah Prof. Neni masih ada. Prof. Neni ada yang mau disampaikan? Ya cukup. Selamat ya, sukses. Ya, terima kasih banyak. Oke, baik. Mungkin bisa dipin nggak sih kitanya. Karena kita mau pamit nih, kita sudah di acara. Mungkin saya dengan Adrianti, tadi sudah ada Teh Ginda sebagai moderator, sudah ada Teh Reni sebagai pemateri, Teh Alexandria, dan Kang Adi tentunya. Oke, akhir kata saya mewakili tim bincang online. Izin untuk acara pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Sukses ya, Nuhun Prof. Neni. Sukses buat semua. Besok lagi ya, satu kali lagi kita siap hadir di acara. semuanya, anak-anak, mahasiswa dan para peserta. Jam berapa? Besok siang, Prof. Ya, mangga nuhun. Assalamualaikum, izin live ya.
Ya, Bu. Ibu, boleh Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Andri nih. Siapa yang mau nih? Oke, 1, 2, 3. 1, 2, share. Lagi. 1, 2, 3. Kang Aji, makasih banyak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya yang udah ikutan. Banyak rezekinya. Ya, terima kasih. Sehat-sehat terus semuanya. Nanti dihubungin sama tim kami.